teman-teman, kita berdoa. Amin. Ya, teman-teman, hari ini Wisnita akan mengajak kita belajar yang berhubungan dengan hidup kita sebenarnya, yaitu bisa kita lihat di sini adalah acid base titrasin atau titrasi asam basa. Ya, ini di depan sudah ada alat-alatnya, tapi kali ini Wisnita mau mengajak kalian bertutorial belajar melalui gadget yang ada di depan kalian. Oke, Bu. Semua bahannya sudah ada di situ. Tinggal bagaimana nanti kita menggunakan supaya teman-teman semuanya bisa paham bahwa dengan gadget kita bisa berselancar dunia, mengikuti jendela ilmu yang ada. Ya, oke. Sebelumnya Wisnita akan jelaskan bagaimana kelas 10 kita. Yang pertama, kita akan melakukan lab nanti dirulus pakai gadget kalian. Kemudian nanti kalian juga harus manage, ada waktu-waktu khusus ya yang akan kita gunakan, kapan menggunakan gadget, kapan nanti diskusi. Kemudian nanti Wisnita berharap walaupun menggunakan gadget kalian harus tetap aktif ya, bisa ya? Ya. Ini kelas dulunya, kemudian nanti juga akan ada eksperimen loh di gadgetnya. Oke. Nanti buat kalian Wisnita akan kasih aplikasinya apa gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, apa sih end in mind tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, nanti teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya. Teman-teman nanti akan bisa mencoba titrasi asam basa. Ini kalau percobaannya offline, ya. Kalau percobaannya online, bagaimana? Kalian bisa coba sambil tidur-tiduran. Bisa di rumah gitu ya, Bu? Bisa di rumah. Jadi bisa mengulang. Nanti saya bisa pakai siaran file. Kemudian nanti di situ juga akan ada kasih teman-teman bisa mengerjakan live worksheet ya, semuanya di dalam gadget. Kemudian nanti bisa juga melihat analisis datanya kira-kira seperti apa ya. Juga ada bantuan dari aplikasi yang ada di mobile phone kalian. Jadi aplikasi itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi nanti ada prosedurnya dari live worksheet, kemudian dua eksperimennya, kemudian nanti teman-teman bisa diskusi. Itu semuanya di gadget ini luar biasa. Satu genggaman, semua satu sentuhan sehingga kalian bisa eksplor ilmu sedalam-dalamnya. Nah, ini tadi tujuannya. Tadi ada grupnya ya. Saya bagi dua. Ada grup yang mungkin nanti kita akan bagi yang high, kemudian ada yang bagi yang middle ya. Ini teman-teman di dalam kelompoknya nanti sudah dilihat. Sudah Iya ya. Kamu di grup mana Ataya? Saya yang high ya. Ya, yang high ya Ataya ya. Kemudian Atla di bagian yang middle. Siap. Nah, keduanya nanti bedanya apa? Bedanya nanti ada perlakuan variabel ketika melakukan percobaan. Oke, jangan takut ya. Ini hanya membedakan kelompok saja. Nah, apa yang mau kita lakukan di dalam satu pembelajaran titrasi asam basa ini? Tadi 5 menit kita sudah mengetahui ya apa yang mau kita pelajari. Kemudian kita akan coba ya, ada sekitar 25 menit kita adu skill kalian gitu ya, melalui eksperimen titrasi melalui aplikasinya ya, nanti diskusi ya, diskusi nanti aktifannya. Baru nanti terakhir Wisnita akan cek kompetensi kalian melalui sebuah quiz, nanti ada hadiahnya. Wih, mantap. Nah, di akhir kita buat referensi gimana bedanya secara online dan nantinya offline. Minggu depan insya Allah kita coba dengan offline-nya ya. Siap. Tadi kita sudah sampai di activity-nya. Nah, Wisnita mau jelasin dulu apa saja yang akan kita nilai selama proses pembelajaran ya. Wisnita akan melihat nanti teman-teman ketika menggunakan simulator titrasi asam basanya ada 3 aspek yang akan Wisnita nilai ya. Yang pertama, bagaimana kalian melakukan simulasi dengan variabel yang sudah ditentukan nantinya di aplikasi kalian. Kemudian bagaimana nanti rekan-rekan bisa menghitung konsentrasi dari titrasi asam basanya. Sebenarnya sudah dibantu juga tuh di aplikasinya ya. Kemudian yang ketiga, gimana nih teman-teman nanti bisa membaca skala diuret tapi bukan di sini tapi di aplikasinya. Nanti di sini ada poin 1, 2, 3 sehingga skor yang teman-teman peroleh untuk hari ini penilaiannya berapa total maksimum skor dibagi total skor, itulah nilai untuk hasil pembelajaran hari ini. Oke, ini kerja kita hari ini, mudah-mudahan bisa bersama ya di dalam kelas kita. Bersedia untuk belajar hari ini? Ya. Let's go.
pastikan bahwa skema ketika belajar ada semuanya di mobile phone kalian. Nah, rekan-rekan bisa dilihat ini, Miss Nita sudah menyiapkan Google Site untuk kalian. Bisa dilihat ya, di Google Site ini skenario belajar kita. Ini literasi asam basa tadi ya, atau risiko literasi. Bisa kita scroll ke bawah, materinya seperti ini ya. Jadi ada materi online-nya, bisa di-download nanti aplikasinya di sini ya. Kemudian diklik, kemudian nanti di sini ada rangkaian literasinya, kemudian ini file-filenya. Kemudian nanti teman-teman bisa coba di sini. Ini yang kita akan coba simulatornya ya, yang dengan beberapa variabel. Kemudian nanti teman-teman juga akan lihat line function acid base literasi. Kemudian nanti yang terakhir kita lihat di sini ada latihan soal berbentuk kuisis ya. Insya Allah minggu depan juga kita akan ketemu dengan literasi offline-nya di lab ya, untuk memastikan kesamaan atau mensinkronkan apa yang kalian dapatkan di mobile phone. Seperti itu ya. Dan berikut ini adalah tampilan dari Google Site yang dapat diakses siswa melalui handphone mereka. Di dalamnya terdapat beberapa materi dan beberapa kumpulan link dari yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Mulai dari link aplikasi literasi asam basa untuk ke Play Store, terdapat juga link dari web simulator, dilengkapi dengan videonya. Kemudian link dari live worksheet, yang harus dikerjakan oleh siswa setelah melakukan web simulator. Dan latihan soal kuisis, serta terdapat video untuk persiapan praktikum. Oke, silakan Nataya dibuka Google Site-nya sudah? Sudah, Bu. Ini yang ada, ini ya? Ya, yang Oke. di Play Store ya. Oh, Oke, oke. coba diinstal. Oke. Jadi ini adalah virtual lab literasi asam basa. Kamu bisa tuh belajar di mana aja nantinya. Ada materinya di situ nggak, Bu? Ada, tapi Ada. dia tidak terlalu lengkap ya. Maka nanti di Google Site kamu nanti kamu juga harus melihat beberapa yang lainnya ya. Siap, Bu. Lakukan pembelajaran di mobile phone-nya. Nah, sudah ya, sudah 100%. Coba dimainkan. Nah, kelihatan ya. Jadi di situ ada coba di play. Nah, kamu akan lihat di situ ya, Materi literasi asam ya. basa, ada materinya ya. Oke. Nah, ini materi-materinya ya. Oke. Oke, Bu.
ya. Jadi petunjuk-petunjuknya ada kalau kamu mau melakukannya ya. Oke, Bu. Nah, tadi kita sudah coba ya rutanya di web yang 1 ya dari Google Set-nya. Sekarang kita coba praktikumnya ya lewat Finlab Simulator. Coba di Google Set-nya rutanya boleh klik di mobilnya ya, yang itu. Oke, nah dari sini ya. Nah, supaya besar kita lihat tampilannya di layar ya. Coba ya kita saksikan ya. Berikut ini adalah tampilan dari web simulator yang bisa diakses siswa setelah mereka memasuk link dari Google Site. Dan ini terdapat beberapa pengaturannya dan beserta alat yang digunakan dalam titrasi asam basa. Untuk yang pertama, kita akan atur titrannya terlebih dahulu. Untuk titran kita gunakan acetic acid. Dengan kecepatan tetesan 0,1. Untuk titrat, kita akan menggunakan sodium hydroxide. Yang sudah diketahui konsentrasinya yaitu 0,1 N, dan kita menggunakan volume untuk titrat adalah 15 mili. Kemudian kita akan memilih indikator yang digunakan dalam simulasi ini, yaitu phenolphthalein. Jika sudah dipilih indikatornya, maka larutan akan berubah menjadi pink dan kita bisa mulai untuk start dari simulasi ini. Setelah diklik start, maka titrat akan menetes perlahan, kemudian lama-kelamaan hingga terjadi perubahan warna menjadi warna putih, maka tetesan dihentikan. Setelah tetesan dari titrat dihentikan, maka bisa dilihat bahwa hasil volume dari titrat yang menetes adalah berapa mili dan dicatat siswa di live worksheet. Gimana? Sudah dicoba Finlab di websitenya, di mobile phone-nya? Ada kendala? Sudah. Ada kendala? Enggak. Nggak ada ya. Oke, sebelum kalian mendiskusikan hasil di live worksheet-nya, kita pengen dong salah satu kelompok mau dicoba. Nanti sebelum mendiskusikan ya, gimana kamu mempraktekkan Finlab-nya melalui mobile phone? Mungkin atau ya handphonenya bisa di mirroring ke layar, jadi bisa kelihatan ya. Ini handphonenya Ataya ya? Iya, itu yang handphone saya, Bu. Bisa diperlihatkan ke Miss Nita? Iya. Silakan. Mari kita lihat layarnya dari Ataya ya. Nah, Ataya nanti kamu coba utak-atik di situ ya. Titrannya coba dipilih. Ini titran ya. Di sini jika di sini senyawanya asam, maka titrat kamu jadinya basa. Karena tadi asam basa atau asam basa, gitu ya. Coba di situ pilih acetic acid, kemudian titratnya pilih sodium hydroxide. Oke, saya dipilih ya. Jadi di handphonenya Ataya tadi ini asam, ini basa. Ini titran, ini titran. Nah di sini ada stirrer, jadi pengaduk. Kemudian kita pilih gimana caranya menandakan indikator bahwa dia benar-benar balancing ya, setimbang antara asam dengan basanya. Jadi di sini untuk mengetahui berapa sih sebenarnya konsentrasinya ini dari yang kita dikasih tahu ya konsentrasinya. Oke, bisa lihat di sini. Oke, kita pilih indikatornya, coba dipilih indikatornya phenolphthalein. Nah setelah itu kamu start. Nah kelihatan ya warnanya akan berubah menjadi pink. Oke, kalau sudah pink, kamu nanti stop. Oke,
Oke, di start baru di stop. Nah, kemudian nanti bisa dilihat di sini result di bagian bawah di handphone kamu nanti kelihatan titik radiusnya itu 0,1 mili. Jadi seakan-akan itu tidak terjadi tetesan, padahal dengan butuh 0,1 mili asam terhadap basa, maka kita akan melihat titrasi asam basanya ini bisa terjadi dengan perubahan warna. Ini kelebihan dengan menggunakan web simulator. Jadi ketelitiannya atau presisinya cukup tinggi. Bisa ya dilakukan ya teman-teman ya. Jadi percobaannya nanti cek titratnya, volumenya dicek, konsentrasinya dicek, indikatornya dicek, sehingga di worksheet kalian nanti kalian bisa melakukannya langsung di web simulasinya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan diskusi bagaimana hasil dari live worksheet yang di LKPD yang sudah disajikan di handphone kamu. Yuk kita coba yuk. Berikut ini adalah tampilan live worksheet yang bisa diakses siswa setelah mereka masuk melalui Google Site. Dimulai dengan penampilan tujuan pembelajaran, kegunaan titrasi asam basa, kemudian siswa mengisi alat dan bahan yang digunakan di dalam praktikum titrasi asam basa. Kemudian siswa diberikan cara kerja di mana terdapat link menuju web simulator, dan setelah melakukan praktikum menggunakan web simulator, mereka bisa mengisi tabel hasil praktikum, hasil pengamatan mereka dalam tabel ini untuk menghitung konsentrasi dari larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Rumus untuk penghitungan konsentrasi dari larutan sudah disediakan juga di live worksheet ini. Setelah dihitung dan didapatkan besarnya konsentrasi, maka hasilnya bisa ditulis di sini. Dan siswa harus menarik kesimpulan dari praktikum yang mereka lakukan. Setelah selesai, siswa bisa melakukan finish dan mengirimkan hasil pekerjaan mereka dengan memberikan nama. Oke, coba dulu nama kelompoknya apa ya? Ya, kelompok Ya. Kelompok Hai aja ya, Miss. Boleh. Nah, ini ya. Oke. Tadi sudah dijelasin ya, coba diisi. Iya. Berapa tadi titratnya? 15, Miss. Oke, 15. 3 kali 15. 3 kali 15. Kemudian Ininya sama ya, asetik asid ya. Sama. Sodium hidroksida. Berapa tadi dapatnya? Hasilnya tadi 1,8, 1,7, 1,6. Terus di rata-rata ya? Ya, di rata-rata Di kira-kira rata-rata 1,6, Miss. berarti tidak ada percobaan yang sama ya sebenarnya ya. Berarti masih butuh ketelitian ketika stop di lab-nya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, sekarang ini worksheet-nya Arla. Sudah, Bu. Nah, ini adalah worksheet. Nah, bisa dilihat ya tujuannya, kegunaannya, cara kerjanya tadi di lab. Nih. Nah, coba diklik tadi dapatnya berapa aja, dipindahkan yang dari kertasnya tadi. Ini ya, kertasnya tadi dipindahkan ya. Iya, udah, Miss. Volume titratnya berapa? 10. Oke. Titrannya berapa? Nomor 1. Titratnya yang pertama berapa? 1. Sini juga 10. Yang kedua 1,1 mili ya dapatnya ya? Iya. Oh, tidak semuanya sama ya. Jadi di sini ada faktor ketelitian ya. Iya.
3 Jadi, ini terus di rata-rata ya, Miss? Ya, itu coba di rata-rata. 1, Miss. Satu aja. Satu aja dituliskan. Udah. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Miss Dita pengen lihat nih hasil rata-rata kalian yang di live worksheet-nya. Boleh ya? Miss Dita akan bilang lagi. Gimana kelompoknya Ataya? Siap? Siap. Ya. Jadi tadi teman-teman kelompok kami memakai titrannya di sana itu adalah asetik asid. Ya, kemudian stipnya 0,5. Kemudian di sini adalah sodium hidroksida untuk titratnya. Kemudian volume yang kita pakai tadi 15 kita uji cobakan selama 3 kali. Nah, kemudian di sini phenolphthalein, terus kita start. Ya, terus kita tunggu hingga sampai di sininya berubah menjadi warna bening. Kemudian nanti tinggal di stop. Ya, stop. Nah, di sini didapatkan titran yang kami pakai itu 1,8. Begitu. Kami uji cobakan lagi 3 kali, kemudian di rata-rata. Begitu, Miss. Oke. Ya, good. Bagus kelompoknya Ataya. Bisa dilihat ya teman-temannya, di uji coba 1,8 sudah dimasukkan ke live worksheet ya. Berikutnya akan kita coba, kita lihat ya kelompoknya Arla, coba dicek filletnya di mobile phone-nya. Jangan lupa di mirroring lagi. Ya, baik. Terima kasih Miss Nita dan teman-teman semua. Jadi saya dan teman tim satu kelompok saya sudah melakukan juga fillet simulator ini. Titratnya sama seperti kelompoknya Ataya, asetik asid, namun stipnya saya di 0,5. Nah, ini. Oke, kemudian titratnya sama, sodium hidroksida. Kemudian volumenya saya juga sama 10 ml. Indikatornya kita pakai phenolphthalein. Ya, kita start. Kita lihat di sini warna pink akan berubah di manakah? Belum. Kalau sudah bening kita stop. Ya, stop. Oke, kita lihat di resultnya. Ternyata titratusnya yang dipakai adalah 1 ml. Demikian Miss Nita dari kelompok saya. Terima kasih. Wah, berbeda ya. Good, thank you kelompok yang Miss. Jadi kelihatan ya, ketika titratnya 10 ml dan titratnya tadi 15 ml, ternyata ada perubahan titran yang digunakan. Tiga-tiganya sudah diuji coba ya, Arla dan Ataya. Tadi kita sudah mencoba di virtual lab di handphonenya, sudah diuji coba 3 kali kan ya? Miss. Oke, gimana dari kelompoknya Ataya dapatnya berapa? Tadi konsentrasinya 0,93, Miss. Oh, 0,93. Kalau kelompoknya Arla dapat berapa? Aku dapatnya 1N Miss. 1N. Kira-kira menurut teman-teman kenapa terjadi perbedaannya? Baik Miss, Coba. Kan saya sebenarnya masih agak kesulitan nih di materi ini. Jadi mungkin pada saat saya dan teman-teman saya harusnya segera mengklik stop, kita terpesona sama mau menyaksikan perubahan itu, Miss. Jadi mungkin ada sekian detiknya kami tidak buru-buru men-stop, Miss, karena kami sangat interest dengan web simulator ini. Terus ini kayaknya menarik banget gitu loh, Miss. Iya. Jadi seharusnya baik itu yang volume titrannya 10 ml, 15 ml, karena titrannya ini adalah larutan baku yang sudah diketahui, maka konsentrasi yang didapat di sini itu harusnya sama. Ya, terima kasih untuk penjelasannya tadi ya, benar. Mungkin karena kalian baru pertama kali mencoba web simulasi lewat handphone, jadi agak sedikit grogi ya, kita klik stop sehingga terjadi ada sedikit perbedaannya. Yang tepat itu adalah 0,93 N. Ya bagus ya.
Artinya situ presisi, jadi perubahan dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu sebenarnya nggak terlalu jauh signifikan gitu ya. Bahkan kalau bisa percobaan 1, 2, dan 3 itu ada 2 keadaan yang sama, jadi nggak terus-menerus drastis berbeda. Nah, dari kesimpulan percobaan kita kali ini kita bisa lihat titranya sama nggak? Sama. Dua-duanya sama kan ya dengan variabel tadi, artinya titran yang digunakan itu adalah dengan konsentrasi 0,1 M. Titratnya yang digunakan yang berbeda. Ada volumenya 10 mili, ada yang volumenya 15 mili. Mau dibuat speed seperti apapun, pasti hasilnya dengan volume yang berbeda-beda tadi harusnya konsentrasinya sama-sama. Jadi Philep ini membantu kamu nanti untuk menguji coba. Nah, nanti boleh di rumah ya sambil ngapain gitu ya. Mungkin Philepnya bisa digunakan. Coba deh dengan lautan-lautan berbeda kira-kira dengan rumus P1M1 sama dengan P2M2 kita dapat menentukan konsentrasi bahan yang kita tidak tahu di lab itu berapa konsentrasinya ya. Jadi ini membantu kalian mengetahui di Philepnya. Oke? Kalau sini sudah paham, sepertinya Miss Nita mau coba dulu kalau soalnya berbentuk teori dalam bentuk tulis. Siap semuanya? Ya, Kita coba ya dengan quizzes, coba login dulu di quizzesnya. Nah, tadi kita sudah mencoba Philep, kemudian sudah diskusi. Sekarang Miss Nita pengen coba di quizzesnya ya. Oke, silakan dibuka handphonenya, di scan barcode-nya. Jadi ada quizzes, kita akan coba seberapa paham dalam pembelajaran verifikasi asal dasar. Silakan.
board itu. Oh, nggak tampilin board. Nah, wah, sepertinya ada satu ya yang kurang teliti nih buat Ataya sama Arla. Tapi luar biasa, kali ini pemenangnya adalah Ataya. Ya, ini di sini ini salah satu kelebihannya juga ya, teman-teman ada walaupun nilainya sama tapi ada performa yang berbeda. Demikian tadi ya pembelajaran kita sudah mulai dari melihat Google Site-nya, kemudian sudah melihat di labnya, kemudian teman-teman juga sudah install lagi ya beberapa aplikasi untuk belajar literasi asal bahasa ini, kemudian sudah ikut kuis gitu ya, sudah melihat kira-kira kita pengen denger dong refleksi apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini. Ini mulai dimulai dari apa ya? Iya ya, itu nih ternyata kalau kita punya larutan yang nggak tahu konsentrasinya itu bisa dihitung ya pakai literasi. Iya betul sekali. Itu. Terus yang kedua ternyata kita tetap harus hati-hati ya Miss ya, harus teliti biar tadi kayak pas kita klik stop gitu beneran sudah berhenti gitu, kita harus presisi, harus tepat akurasinya gitu Miss. Iya. Terima kasih ya Ataya. Teman-teman buat Ataya, aku ada yang didapatkan dari hari ini. Ya, terima kasih Miss. Sebenarnya saya kan agak sulit Miss belajar kimia ya, pusing Miss. Tapi dengan adanya alat peraga seperti ini Miss, itu bikin saya semangat banget gitu loh. Dan saya yakin saya kan bisa mengalahkan Ataya. Karena saya pikir ternyata belajar kimia itu tidak sulit gitu loh. Kemarin kan saya pusing lihat alat-alatnya, tapi dengan seperti ini saya bisa lebih semangat lagi, memotivasi diri saya untuk lebih bersemangat bahwa kimia memang sulit, tapi kalau kita mau belajar asik juga kok gitu. Iya, ya, itu tadi ya sekedar pelajaran kita menggunakan mobile. Jadi teknologi yang kalian gunakan, teknologi yang ada di dalam genggaman kalian pun sesungguhnya adalah untuk mempermudah belajar. Hari ini kita benar-benar full ya dengan mobile phone yang ada di genggaman kalian. Mulai dari Pilab, ini tadi resultnya sudah didapat gitu ya. Benar sekali, pertama kita belajar ada namanya ketelitian. Jadi harus presisi dan akurat. Jadi nggak cuma presisi dan cuma presisi aja, tapi harus akurat. Kemudian kita takut kalau ada di lab ini yang tidak ada konsentrasinya. Bisa dilakukan dengan cara menggunakan praktikum literasi, tapi nggak bisa online pastinya. Dan itu membantu pemahaman. Nanti kita coba minggu depan dengan offline-nya. Kemudian gunakan teknologi sedemikian rupa bahwa teknologi itu diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia dan membantu ilmu kita supaya bisa digali terus dan menerus. Ini untuk pelajaran hari ini, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa, semoga banyak nanti ilmunya di kemudian hari. Berdoa lagi mulai. Selesai. Terima kasih, sampai ketemu next. Ya, terima kasih.